Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Isnazada dari kelas KI2C nomor absen 20 dan partner saya bernama Fahriza Arianto Wibowo nomor absen 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 7 pelimpahan dan pintu kontrol. Apa itu pengertian pelimpahan? Secara definisi, bangunan pelimpahan atau disebut juga spillway adalah bangunan hidrolik yang dibangun untuk menyalurkan aliran banjir lewat bendungan dengan tanpa membahayakan keamanan bendungan. Bangunan pelimpahan atau disebut juga spillway dapat berguna terkontrol atau tidak terkontrol. Saluran pelimpah yang terkontrol dilengkapi dengan gerbang yang tidak dinaikkan atau diturunkan. Atau juga sebaliknya, saluran pelimpahan yang tidak terkontrol tidak memiliki gerbang. Saluran tumpah yang terkontrol memiliki keuntungan tertentu. Saat waduk penuh, level airnya akan sama dengan level puncak spillway. Next. Jenis pelimpah berdasarkan fungsi. Yang pertama, pelimpah utama, service spillway. Pelimpah utama dirancang untuk menyalurkan suatu aliran normal atau banjir rencana. Nomor dua, pelimpah tambangan atau disebut juga auxiliary spillway. Spillway tambahan ini tidak dapat dibangun sendiri tanpa adanya pelimpah utama. Nomor tiga, pelimpah darurat atau emergency spillway. Pelimpah darurat dirancang untuk memberikan pelindungan tambahan terhadap perluapan bendungan atau mengalirkan muka air waduk pada kondisi darurat. Jenis bangunan pelimpah berdasarkan bentuknya. Satu, ambang jatuh bebas atau free overall atau strike drop spillway. Pada spillway jenis ini air dengan jatuh bebas dari mercu pelimpah. Bagian bawah tempatnya yang jatuh dilengkapi dengan ventilasi sehingga dapat mencegah terjadinya pusaran air. 2. Overflow spillway. Sebuah pelimpah OG memiliki ambang yang berbentuknya merupai huruf 5 atau yang disebut juga dengan OG. Mercu pelimpah dibuat menyesuaikan dengan profil nap pada bagian di bawah dari semburan air dilengkapi dengan ventilasi atau aerasi yang jatuh bebas dari ambang yang tajam. 3. Pelimpah luncur atau disebut juga hood spillway. Pelimpah luncur adalah saluran yang pembuangannya dialirkan dari waduk ke bagian hilir permukaan sungai melalui saluran terbuka. Biasanya ditempatkan pada tumpuan yang berdekatan dengan bendungan atau melalui pelana yang jauh dari lokasi struktur bendungan. Nomor 4, pelimpah samping, tersebut juga side canal spillway. Pelimpah ini mirip dengan pelimpah luncur. Perbedaan antara keduanya terletak pada sistem pengaliran airnya. Puncak pelimpah samping terletak di satu sisinya, sedangkan puncak pelimpah luncur terletak pada dinding kanan dari kiri pelimpah. Nomor 5, pelimpah corong atau disebut juga shaft spillway. Pelimpah corong adalah salah satu tempat aliran air masuk melalui lubang yang posisinya horizontal, turun melalui corong vertikal atau miring, dan kemudian mengalir melalui saluran atau terowongan horizontal atau hampir horizontalnya hingga mencapai bagian hilir. Nomor 6, pelimpah sifon atau siphon spillway. Pelimpah sifon pada dasarnya adalah sistem saluran tertutup yang berdasarkan presio aksi atau tarikan sifon.
Sistem saluran berbentuk tabung U terbalik dengan kaki yang tidak sama, dengan ujung saluran masuknya pada tingkat penyimpangan waktu normal. Baik, saya akan melanjutkan mengenai bab pintu kontrol, dimulai dari pengertian pintu kontrol sendiri. Eh, Pintu kontrol ini umumnya diaplikasikan dari pintu air PLTA, dan katup ini itu eh, dibedakan dari tekanan air yang rendah dan menengah, atau dapat juga bertekanan tinggi. Dalam hal konstruksi, atas pertimbangan tertentu, umumnya dipergunakan pintu atau gate untuk tekanan air yang sangat tinggi. Umumnya, kalau di dalam pipa itu digunakan katup atau valve. Lalu ada tipe pintu kontrol. Nah, untuk tipe pintu kontrol yang pertama itu ada pintu angkat tegak. Jadi pintu angkat tegak ini pintu yang terbuat dari baja dengan pergeseran yang vertikal. Mekanismenya itu gaya angkat harus mengatasnamakan gaya geser yang disebabkan pemandu pintu. Desain pintu dan mekanisme operasi dari pintu angkat tegak sendiri itu cukup rumit. Nah, biasanya kan digunakan untuk PLTA yang kecil. Bisa beratnya itu sampai 150 ton dan harus menahan beban kurang lebih 2.000 ton air. Lalu untuk pintu radial sendiri, pintu ini adalah segmen atau bagian silinder yang ditopang rangka baja yang diputar pada gabungan trunnion. Pintu radial ini diangkat di bagian ujungnya oleh derek. Beban angkatnya itu lebih kecil dibandingkan pintu angkat tegak. Lalu pintu radial ini dibuat dengan berbagai ukuran, antara tinggi 20 meter dan lebarnya itu sampai dengan 25 meter. Lalu tipe selanjutnya ada pintu berputar. Nah, pintu berputar ini dibuat dengan silinder yang bergerak dan terpasang di antara dua dermaga. Silinder ini bergerak dan mempunyai gigi pada permukaannya dan berfungsi sebagai pinion. Rak miring ini membutuhkan dermaga, jadi makanya itu harus dipasang di antara dua dermaga. Untuk penggulung silindernya itu berputar pada rak yang dibutuhkan menggunakan kabel derek. Lalu selanjutnya ada pintu drum atau drum gate. Pintu drum gate ini digunakan apabila ada onggokan sampah dan es dalam jumlah besar yang akan dilepas tanpa membuka pintu-pintu lebar. Pintu ini dapat dipakai untuk bentang lebih panjang, terdiri dari bagian atau segmen silinder yang sesuai dalam lindungan atas dari pelimpah ketika pintu terbuka atau posisinya rendah. Untuk membuka pintu dalam keadaan tertutup, air ini itu dimasukkan dalam reses untuk menimbulkan sebuah kekuatan gelembung. Jadi, dapat dioperasikan itu secara otomatis. Lalu untuk tipe selanjutnya adalah pintu keping miring. Pintu ini disebut juga pintu pintu keping atau flap gate yang terdiri rangka dari rangka pipih bersendi di ujung bawah di bagian atas dam. Ujung atas ini digerakkan dengan bantuan rantai atau tongkat-tongkat untuk menurunkan pintu dan dapat dipakai untuk melepaskan sampah-sampah dan lain-lainnya. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Kami sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.